Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, an-nahdiyin, an-nahdiyat yang selalu dimuliakan Allah. Marilah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengkaji beberapa masalah yang sangat krusial dan sering terjadi di masyarakat. Bahkan masalah ini sering menimbulkan polemik atau perdebatan di tengah-tengah masyarakat, sehingga permasalahan ini tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada endingnya, karena yang memperdebatkan ini sama-sama tidak mempunyai dasar hukum. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan yang pertama, yaitu permasalahan sisa bangunan masjid yang sudah tidak digunakan lagi. Dikemanakan, dijualkah, atau diberikan kepada masjid lain, atau diberikan kepada siapa? Ini akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang kebiasaan di masyarakat. Ketika ada orang meninggal dunia, mereka selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi biasanya ditambahi semoga beliau mendapatkan husnul khotimah. Sedangkan mayatnya ini jelas sudah meninggal. Jadi ibarat mendoakan sebuah kesebelasan sepak bola, didoakan menang tapi pertandingannya sudah selesai. Jadi ini mendoakan seperti itu boleh atau tidak. Kemudian definisi daripada husnul khotimah itu apa, nanti akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Untuk itu marilah kita buka pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga bisa lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hasil Bahsul Masail LBM NU cabang Blitar yang sudah ditashih oleh para kiai sepuh, para ahlinya. Insya Allah ini sudah bisa dibuat pegangan bagi para pendengar semuanya, para pemirsa semuanya. Yang pertama, material masjid dihibahkan. Deskripsi masalah: sebuah masjid yang telah dibongkar menyisakan material yang menumpuk di sekitar area masjid yang mengganggu keindahan daripada masjid tersebut. Pihak takmir ingin memanfaatkan material tersebut dengan cara diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. Namun setelah lama ditawarkan, tidak ada yang membutuhkan. Akhirnya para pengurus takmir sepakat untuk dijual, namun tidak ada juga yang membelinya. Akhirnya material tersebut diberikan kepada musola dan madrasah diniyah, karena tetap kepada madrasah diniyah, akan tetapi tetap tidak ada yang mau menerimanya. Pertanyaan, apakah boleh menghibahkan sisa bongkaran masjid sebagaimana deskripsi di atas? Tadi dijelaskan ada masjid lama dibongkar, kemudian kayunya masih bagus, kayu jati atau kayu gelugu atau kayu lainnya, gentengnya masih bagus tapi genteng model lama. Sedangkan pembangunan masjid yang baru didesain dengan bahan-bahan bangunan yang baru. Gentengnya diperbaiki, memakai genteng mantili umpamanya, kemudian balungannya pakai baja ringan, sehingga kayu-kayu yang dulu menjadi bangunan masjid tidak digunakan lagi. Nah, yang ditanyakan, bolehkah sisa tadi diberikan kepada masjid lain? Jawabannya,
hukumnya boleh selama masjid yang asli tidak membutuhkan lagi, dan masjid lain pun ada yang membutuhkan, itu boleh. Jadi semisal ada masjid A dibongkar, kayunya sudah tidak dibutuhkan lagi, silakan kayu ini diberikan kepada masjid lain. Kalau masjid lain sudah tidak ada yang membutuhkan, silakan diberikan kepada madrasah-madrasah. Madrasah sudah tidak ada yang membutuhkan, diberikan kepada pondok pesantren. Kalau pondok pesantren sudah tidak ada, silahkan diberikan kepada kemaslahatan umum. Silahkan, apa dibuat gerdon atau dibuat gedung sarasehan, yang penting untuk kemaslahatan umum. Pengambilan dari kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, wasu'ila aman jadada masjidan aw ammarahu bi alatin jududin wa baqiyatil alatu al-qadimatu hal tajuzu imaratu masjidin akhar qadimin biha aula fatuba'u wa yufadu syamanuha aula fa'ajaba biqaulihi na'am tajuzu imaratu masjidin qadimin aw hadisin biha haitsu qata'a bi adami ihtiyajil masjid allati hiya minhu ilaiha qabla fana'iha wa la yajuzu bai'uha biwajhin minal wujuh wa qad sarahu bi anal masjida al mu'attala li kharabil balad idza khifa min ahli al fasadi hal nak ala naqdihi nuqidha wa khufidha wa in ra'al hakimu an ayyu amara bi naqdihi masjidan akhar jaza wa ma qurba minhu aula wal hasilu min ra'il masjidil madhkuri yasrifuhu li imarati masjidin akhar qala al mutawalli ila imaratil mangkul ilaiha. Jadi kesimpulan daripada ibarat tersebut adalah boleh memberikan sisa bangunan yang tidak digunakan lagi kepada masjid lain, madrasah, musola, dan kepentingan umum. Apakah boleh dijual? Selama belum darurat tidak boleh dijual. Jadi harus ditawarkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Ini saya kira sudah jelas. Jadi kalau ada masjid dibongkar, jangan sampai ada yang mempunyai pendapat begini, pokoknya kayune gak oleh di wahne masjid liya, lah gak digunakne dibong ae. Nah itu pendapat yang salah. Karena ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kayu sisa masjid yang dibongkar itu harus ditanam, dipendem di sekitar masjid. Itu justru memubadirkan barang yang masih bisa digunakan, itu malah berdosa. Jadi harus diberikan kepada masjid lain, musola atau pondok pesantren. Itu yang berhubungan dengan masalah alat-alat seperti kayu, genteng dan lain sebagainya, sisa bongkaran masjid. Kemudian yang kedua, sering terjadi di masyarakat kalau kita mendengar ada orang yang meninggal dunia. Mungkin kita mendengar lewat medsos atau mungkin lewat siaran di masjid, kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada sebagian masyarakat yang menambahi dengan doa semoga yang meninggal dunia diberi predikat husnul khotimah. Nah, hal tersebut menjadi polemik di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa husnul khotimah itu terjadinya ketika si mayit tadi nazak, ketika sakaratul maut, kemudian dia meninggal, disitulah letak dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ya sudah meninggal dunia selang 1 jam, 2 jam atau 3 jam atau bahkan 1 hari lebih, itu didoakan dengan doa husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Ini boleh atau tidak? Maka dari polemik yang terjadi di masyarakat, ada yang mengajukan pertanyaannya kepada LBMNO cabang Blitar. Kemudian dibahas dengan deskripsi masalah sebagai berikut. Budaya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia sudah sangat mengakar utamanya di kalangan Nahdliyin. Namun pada praktiknya banyak dari fenomena ini berjalan tanpa disertai kontrol ilmu fikih sebagai dasar legalitas syar'inya. Di antaranya adalah
mendoakan husnul khotimah bagi orang yang sudah atau baru meninggal dunia. Fenomena ini sepertinya tidak ada yang aneh bagi kita. Namun jika dikaji lebih mendalam, sebenarnya masih menyisakan beberapa kejanggalan, yaitu tadi orang sudah meninggal kok masih didoakan husnul khotimah. Pertanyaannya, apakah yang dikehendaki mati dalam keadaan husnul khotimah? Ini pembahasan yang pertama, membahas apakah definisi husnul khotimah. Jawaban, yang dikehendaki mati dalam keadaan husnul khotimah ada dua makna, yaitu satu, meninggal dunia dalam keadaan Islam meskipun masih mendapatkan siksaan. Pokok orang meninggal dunia dalam keadaan Islam meskipun dosanya banyak, dia tetap dikategorikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena Islamnya masih melekat dalam hatinya. Makna yang kedua daripada husnul khotimah adalah meninggal dunia tidak sekedar dalam keadaan Islam, namun sekaligus dalam keadaan lebih sempurna, sekira tidak mendapatkan siksaan sama sekali. Ini yang paling sempurna, orang meninggal dalam keadaan Islam dan dia tidak mendapatkan siksa nanti di akhirat. Ini adalah husnul khotimah yang sempurna. Kemudian keterangan dari dua makna tersebut, para ulama lebih condong pada makna yang pertama, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan Islam meskipun masih mendapatkan siksaan kelak. Terus pokok Islam, meninggalnya dalam keadaan Islam, dia berpredikat husnul khotimah. Pengambilan dari Hasyiah Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, qaluhu bi husnil khotimah ay bil khotimatil husna wa huwa mujarradul mauti ala al-Islam wa in udibat ba'da dzalika wa yahtamilu an al-murada biha al-maut ala al-Islam ala wajhil akmal bihaitsu la yu'adzabu ba'da dzalik walakin sa'nul akabiri al-iltifatu lil awal. Penjelasan ini menerangkan bahwa yang dimaksud husnul khotimah ialah mati dalam keadaan Islam. Kemudian husnul khotimah yang akmal ialah orang yang mati dalam keadaan Islam dan dia tidak mendapatkan siksa nanti di neraka. Ini kesempurnaan. Tetapi untuk definisi husnul khotimah, para ulama lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu asalkan mati dalam keadaan Islam. Untuk itu, jika nanti kita takziah, kemudian pak muternya ikror, ini orang meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, ini baik atau jelek, sae nopo awon, bisa dijawab baik atau sae karena meninggalnya dalam keadaan membawa agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian inti masalah, bagaimana hukum mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan dia sudah meninggal. Jawaban, jika yang dimaksud doa husnul khotimah adalah permintaan semoga mati dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana makna yang pertama, maksudnya mendoakan husnul khotimah dalam arti mendoakan semoga dia mati dalam keadaan Islam, maka secara adabiah doa tersebut tidak dibenarkan karena doa ini tidak bermanfaat untuk mayit, sebab mayitnya ya jelas sudah meninggal. Untuk apa didoakan husnul khotimah wong memang sudah meninggal. Namun jika yang dimaksud adalah permintaan semoga mayit digolongkan dengan orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah dalam artian yang kedua, maka dapat dibenarkan. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, kita mengatakan semoga husnul khotimah, itu di hati kita niatkan semoga saudara kita yang meninggal ini oleh Allah digolongkan dengan orang-orang yang mendapatkan predikat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, digolongkan dengan para wali, digolongkan dengan para ulama,
digolongkan dengan para solihin yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi saya ulangi sekali lagi, apabila yang dimaksud semoga husnul khotimah itu permintaan semoga dia meninggal dalam keadaan Islam, maka doanya tidak bermanfaat karena dia sudah meninggal. Tapi kalau yang dimaksud semoga mendapatkan husnul khotimah itu adalah dia, si mayit kelak digolongkan bersama-sama orang-orang yang mendapat predikat husnul khotimah seperti para wali, seperti para ulama, para sholihin, maka doa tersebut dibenarkan. Jadi silahkan mendoakan semoga husnul khotimah, tapi di hati diniatkan semoga saudara kita besok digolongkan dengan orang-orang yang sholih. Tapi yang lebih penting bagi orang yang sudah meninggal adalah kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang lebih tepat. Setelah baca innalillahi kita baca doa itu, insya Allah itu no problem. Kalau doa husnul khotimah ini masih ada lingkaran-lingkaran yang harus kita pahami. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.